Halo semuanya, balik lagi di channel Bantu Family. Di sini saya Kasih Pink. Ini saya mau nunjukin video yang beda ya, bukan One Piece Class Recluse ya, bukan MPTC. Di sini saya mau review One Piece chapter terbaru ya, chapter 1065. Nah, di sini saya bakal ditemenin Luffy buntung. Sorry. Jadi ini Luffy-nya tuh kepalanya saya nggak tahu kemana nih. Mungkin aku pernah dimainin sama sepupu, ini ya keponakan. Mungkin jadi kepalanya hilang, saya udah cari-cari kemarin seharian. Cari kepalanya nggak ketemu ya, mau nggak mau ya dipakai temenin sama Luffy buntung. Ya oke. Yes, jadi One Piece chapter 1065 ini judulnya ya The Six Faces of Vegapunk, atau ini 6 muka Vegapunk ya. Kan di chapter sebelumnya kita udah tahu bahwa Vegapunk tuh dibagi 6 ya. Jadi ada badan utama Stella, terus Vegapunknya itu dibagi 6 ya. Nah, di semua 6 biji itu, 6 Vegapunk itu muncul di chapter ini. Oke, langsung aja kita ke reviewnya ya, ke review One Piece chapter 1065. Jadi di scene pertama itu kita lihat ya, ketemu Zoro sama Brook ya, santai di kapal. Nah, Zoro bilang kalau mereka di kapal tuh biar kalau misalnya ada masalah, yang di kapal itu bisa nolongin gitu. Jadi masuk akal ya. Jadi Zoro walaupun suka tersesat, dia masih bikinnya masih masuk akal gitu ya. Nah, di sini juga ada Karibu ya, masih ada Karibu di kapalnya. Nah, si Karibu ini dipuji sama Zoro, bukan dipuji sih, Zoro terima kasih Karibu soalnya udah nolongin Luffy pas Luffy tenggelam ya. Tahu kan, masih ingat kan pas Luffy kan kalah sama Kaido, tenggelam. Terus ditolongin sama Heart Pirate ya, anggotanya Law. Nah, si Karibu ini ngebawain makanan buat Luffy biar sembuh lagi buat battle lawan Kaido yang kedua. Nah, Zoro ini terima kasih ke Karibu buat pas nolongin Luffy itu. Nah, si Karibu itu di sini malah senang gitu ya, ngeblas ya, malu-malu gitu ya. Nah, ini saya juga masih penasaran nih bakal jadi apa sih Karibu perannya ke depannya gitu di final saga One Piece ini gitu. Misalnya dia udah tahu info tentang Poseidon ya, terus info tentang apa namanya, yang kedua tuh Pluton. Jadi si Karibu itu tahu punya info tentang 2 ancient weapon gitu, 2 senjata kuno. Jadi ya ini cerita masih, terus dia juga katanya mau jual info ini ke seseorang gitu. Tapi belum tahu ke siapa. Banyak kan teori, banyak yang bilang dia anggota Blackbeard, atau banyak yang bilang juga dia kemungkinan tuh Karibu tuh seorang revolusioner ya, anggotanya ke Dragon, tapi kita belum tahu. Jadi saya masih tertarik nih ke depannya Karibu tuh ngapain sih perannya gitu. Jadi nah, di abis yang scene Zoro sama Brook ini, kita masuk lagi ke timnya Sanji ya. Timnya Sanji, Sanji, Franky, Usopp, Robin, sama Nami. Nah, jadi 5 orang ini diajak sama Lilith ya, salah satu badannya Vegapunk ya, Lilith yang cewek itu, yang waktu awal kita tahu tuh banyak yang kaget ya, kok Vegapunk cewek ya. Ternyata emang Vegapunk ada 6 badan gitu ya. Jadi diajak ya sama Lilith ke labnya Vegapunk, lab utama gitu. Nah, pas kita masuk ke lab utama, ternyata ada Serapimnya Jinbe. Jadi Serapim Jinbe itu yang keempat tadi yang kita udah tahu ya. Ya, Serapim yang pertama kali kita tahu kan Serapim Hancock, Serapim Mihawk ya, pas Blackbeard nyerang bawah Hancock ya. Jadi pas WG mau nangkep Hancock terus diserang Blackbeard. Nah, WG-nya tuh bawa Serapim Hancock sama Mihawk. Terus pas chapter yang 3 chapter lalu atau 2 chapter lalu gitu, pas si CP0 mau ke Egghead ya, mau ngebunuh Vegapunk. Nah, si P0 ngebawa Serapim Kuma. Nanti kita 3, saya sekarang tahu yang keempat ya Serapim Jinbe ya. Jadi mungkin tinggal sisa Moria ya. Moria kita belum ketemu, mungkin Doflamingo ya, sama Crocodile mungkin, yang kalau kita pengen sesuai original Shichibukai gitu. Nah, ini Serapim Jinbe ini nyerang timnya Sanji itu, nyerang awalnya Nami ya. Nami diserang, Sanji marah kan, attack gitu. Attack semuanya pokoknya. Jadi semua timnya itu tuh nge-attack semua Serapimnya Jinbe. Tapi yang bikin kaget itu, Serapimnya Jinbe itu punya kekuatan Devil Fruit yang kita tahu, yaitu kekuatannya si Senor Pink. Jadi juga si Franky tahu kok. Ya, aku tahu kekuatan itu gitu. Jadi si Vegapunk ini bisa masukin kekuatan Devil Fruit ke Serapim. Jadi ya mungkin aja nanti yang sebelumnya kayak Serapim Mihawk sama Serapim Hancock kemungkinan juga punya kekuatan Devil Fruit. Jadi ya Vegapunk ini bener-bener bikin senjata pengganti Shichibukai yang bener-bener OP lah gitu. Bisa tembak laser, bisa
ke clone mantan si Jibuka yang original, sama punya kekuatan Devil Fruit gitu. Nah, kalian pasti bingung dari mana sih bisa dapat kekuatannya Snorping. Nah, kan kalian tahu anggotanya Doflamingo kan semuanya ditangkap pas Doflamingo kalah kan di Dressrosa. Nah, kemungkinan pas ditangkap ya beberapa anggota itu diambil DNA-nya, DNA yang sekalian ada Devil Fruit-nya, makanya bisa masuk ke Seraphim Jinbe. Kayak ini aja, kayak Pacifista yang Kuma ya. Dan lasernya tuh kan diambil dari kekuatannya Devil Fruit-nya si Kizaru ya, makanya Pacifista tuh bisa nembak laser, soalnya itu diambil dari DNA-nya Kizaru ya, jadi DNA-nya Pika-Pika no Mi, buah cahaya. Jadi makanya Jinbe bisa juga kekuatan si Snorping ini gitu. Nah, terus abis itu kita lihat ke semua badan Vegapunk ya, 6 biji. Pertama kan kita tahu Lilith ya. Nah, Lilith itu bagian Vegapunk yang jahat, jadi dia selalu marah-marah, pokoknya pengen ngebunuh, pengen apa gitu ya. Terus yang kedua ada kemarin Atlas ya. Atlas itu bagian yang chaos, yang suka ngerusak lah gitu, bagian chaosnya Vegapunk. Terus yang ketiga kita lihat si Edison yang badannya kecil yang di sini. Jadi Edison tuh kayak otak yang punya ide banyak, jadi beberapa detik ada ide baru gitu. Terus keempat ada Pythagoras tuh yang ngumpulin datanya dari chapter ini, jadi dia ngumpulin data. Jadi Pythagoras ini ngeluarin, si Vegapunk ini ya, salah satu Vegapunk ini ngeluarin Seraphim Jinbe tuh buat ngetes data battlenya udah sebagus apa sih Seraphim ini gitu. Nah, si Pythagoras tuh yang simpan si datanya. Yang kelima ada lagi nih Vegapunk cewek yang ketiga. Nah, si York ya, Desire. Jadi ini Vegapunk yang kelima ini paling konyol nih. Jadi dia fungsinya makan, tidur, BAB. Jadi 6 Vegapunk ini tuh semuanya nggak makan. Semua bisa kenyang atau apa tergantung si York ini. Jadi selama York makan, semua Vegapunk kenyang. Selama York tadi juga di chapter ini juga si Edison sama Pythagoras mau ke WC, tapi pas York ke WC semuanya jadi aman, nggak pengen ke WC lagi. Jadi 6 badan ini nyambung semua gitu, kayak satu badan cuman 6 biji gitu lah. Jadi semua bisa terpenuhi, makan, BAB, pencernaan juga semuanya bisa terpenuhi dari salah satu ini. Jadi semua itu tuh berhubungan gitu. Jadi kalau salah satu misalnya si York ini mati, mungkin ya nggak bisa makan lagi kan, rusak gitu. Semuanya bakal lemas semua gitu. Jadi semua itu tuh nyambung 6 bijinya. Jadi saya juga suka aja nih. Terus ada satu Vegapunk yang benar-benar cuman tugasnya makan, tidur, BAB gitu. Unik banget ya. Nah, terus kita ketemu yang Vegapunk yang paling pinter lah, bukan paling pinter sih, paling logik kan disebutnya Vegapunk Saka yang udah kita tahu ya di beberapa chapter sebelumnya, yang ngomong sama Dragon juga ya. Jadi Saka ini ngestop Seraphim sama ngestop semua Vegapunk lainnya biar stop, udah nggak usah Seraphim Jinbe-nya di stop gitu. Nah, terus si Saka ini ya, Vegapunk Saka ini kasih statement unik, ngomong ke Franky kayak gini, kalian pikir ini island masa depan bukan? Terus kata Franky, iya ini island masa depan, banyak banget kayak senjata, kendaraan ya, weapon yang bisa terbang, robot kayak gitu ya. Tapi si Saka ini ngomong, enggak, ini bukan pulau masa depan, ini ini pulau masa lalu gitu. Nah, terus kita langsung lanjut ke skip scene berikutnya. Ada timnya Luffy, Bonnie, Chopper sama Jinbe. Dan kita lihat ada bukan runtuhan sih, kayak rongsokan lah, tapi rongsokan robot yang gede banget gitu. Yang gede banget. Terus pas kita lihat scene robot yang rongsokan itu, si Saka ngomong bahwa 900 tahun yang lalu tuh penduduk 900 tahun lalu tuh di Ancient Kingdom ya. Ancient Kingdom tuh yang pengen disembunyiin banget sama world government ya. Berarti yang berhubungan sama Raftel mungkin ya. Jadi dulu tuh 900 tahun lalu itu penduduk itu tuh bisa bener-bener lebih maju lagi daripada Egghead sekarang gitu. Jadi teknologi zaman dulu tuh malah lebih bagus lagi daripada teknologi zaman sekarangnya di One Piece ya. Kayak gitu. Nah, ini bener-bener bikin saya wow banget lah, bikin mind blowing lah gitu. Soalnya jadi selama saya SMA ya, atau selama saya SMA, saya punya teman gitu, teman ngobrol. Nah, saya suka teman itu tuh suka ngobrol bahwa dulu tuh suka ngobrol lah gitu, kayak ada bukti-buktinya gitu.
dulu tuh kemungkinan di zaman kita ya, bukan zaman One Piece ya, zaman kita tuh kemungkinan teknologi dulu tuh lebih maju daripada sekarang, tapi kayak dihancurin gitu, dihilangin dari awal lagi. Jadi kita tadi dunia ini tuh kayak teknologi udah maju, cuman dihilangin gitu, terus dari awal lagi, jadi pelan-pelan naik lagi gitu. Nah ini buktinya tuh ada di kayak, kalian tahu kan kayak gambar zaman dulu, gambar yang di gua, di batu-batu gitu ya. Nah di suku Maya, suku Aztec, atau dua itu yang saya tahu ya, setelah saya cek ya di googling, ini di dua crafting gitu ya, di tulisan tembok atau gambar tembok tuh ada UFO, kayak ada UFO gitu di gambarnya itu tuh. Kok bisa gitu, zaman dulu kok bisa gambar kayak UFO gitu. Jadi banyak orang ya teoriin, spekulasi bahwa zaman dulu itu tuh udah kayak ada teknologi yang bikin kendaraan yang bisa terbang. Ada juga di suku hieroglif ya, yang ancient Mesir ya. Ada juga si craftingnya tuh kayak gambar pesawat atau helikopter lah gitu. Jadi makanya banyak orang spekulasi itu kenapa mikir zaman dulu tuh teknologi udah maju, cuman ada sesuatu yang bikin teknologi itu hilang semua gitu. Makanya dari awal lagi manusia tuh. Nah di One Piece ini tuh kayak implementasiin si teori orang-orang kita gitu, yang mikir itu gitu. Jadi bahwa si Saka tuh ngomong bahwa teknologi zaman 900 tahun yang lalu tuh, zaman 4th century ya, teknologi itu udah maju gitu. Cuman sekarang tuh kayak di One Piece tuh juga dari awal lagi, tapi kayak teknologi yang udah ada tuh hilang gitu. Tapi dari awal lagi gitu. Jadi kayak bener-bener implementasiin teori zaman dulu tuh lebih maju teknologinya gitu. Jadi ini bikin saya mind blowing banget gitu. Jadi ya kemungkinan tuh ya kalau di One Piece ya, si Ancient Kingdom tuh bener-bener ya udah maju banget gitu. Udah dunia One Piece tuh udah keren banget gitu. Cuman si WG ini kayak ya mungkin teorinya mungkin ya cemburu atau apa mungkin ya, ngancurin si Ancient Kingdom itu, terus nutupin semua teknologinya gitu, dihilangin semua gitu. Jadi bener-bener hilang gitu. Jadi biar si WG itu yang bener-bener megang semuanya gitu. Nggak mau si Ancient Kingdom itu yang sukses gitu. Jadi pengennya si WG yang megang semuanya gitu. Makanya kan sekarang WG kayak nggak boleh ada yang tahu Poneglyph. Pokoknya ada yang berontak, dihancurin, kayak Lulusia Kingdomnya dihilangin gitu ya. Di pulau-nya dihilangin kayak, atau God Valley ya, semuanya hilang gitu. Bener-bener pengen WG doang yang megang gitu. Nggak mau ada lagi yang lebih bagus dari WG gitu. Jadi ini bener-bener chapter yang bukan chapter hype sih, bukan chapter yang kayak kemarin kayak Law versus Blackbeard, kayak Hancock versus Blackbeard, atau kayak pas Cross Guild ya. Tapi ini bener-bener mind blowing soalnya kayak implementasiin teori-teori zaman dulu asli kita tuh lebih maju teknologinya gitu. Salah satu contoh juga nih saya baca juga perang Mahabharata. Tahu kan ya Mahabharata? Ini banyak yang spekulasiin juga. Perang Mahabharata tuh perang nuklir. Kalian bingung kan, kok perang nuklir kayak gitu. Tapi di daerah India tuh kayak ada bukti, kayak ada bekas ledakan gitu. Kalau di bagian Amerika atau apa gitu ya, kan ada bekas meteor gitu ya, yang benar-benar kayak bikin kawah gitu ya, bikin lembah gitu. Nah di India tuh saya nggak tahu tempatnya, ada kayak bukti kayak lembahan ledakan gitu, secara tidak langsung tuh kayak daerah itu tuh dekat juga kayak perang Mahabharata yang ditulis di Sanskerta gitu, yang tadi daerahnya tuh kayak nggak jauh dari perang Mahabharata yang ditulis gitu. Jadi kayak makanya banyak orang teoriin juga perang Mahabharata itu perang nuklir. Ya itu masih teori ya, nggak asli, tapi teori doang. Tapi kayak ngebuktiin gitu ya, teori bahwa masa lalu itu lebih maju daripada masa sekarang gitu. Tapi ada sesuatu yang bikin teknologi itu hilang gitu. Mungkin kalau di dunia kita mungkin kayak zaman es ya, mungkinnya zaman es atau zaman apapun lah yang bikin, atau bencana gitu ya, bikin semuanya hilang lagi dari awal lagi gitu. Makanya One Piece juga implementasiin gitu. Saya bener-bener pas bacanya tuh, wow, saya langsung ingat pas saya ngobrol sama teman SMA itu gitu. Soalnya sering banget ngobrolin tentang itu di One Piece, di implementasiin, jadi saya bikin wah gitu. Ya, jadi ya itulah review ya dari saya, Castle Pink. Ya sorry kalau misalnya masih kurang atau apa, tapi ini mungkin bakal ada terus mulai dari rutin ya di channel Emang Dut ini. Ya jadi nggak jadi di channel Emang Dut ini nggak cuma OPTC, jadi tentang One Piece juga gitu. Kan kayak kemarin ada Emang Dut ya,
unboxing kaos Big Mom Pirates. Jadi Mak Dut itu fokus di One Piece gitu, nggak OPTC doang, tapi kita bakal banyak di OPTC, cuman ada beberapa selingan gitu kayak chapter review kayak sekarang ini. Mungkin nanti kalau saya ada ini waktu bisa bikin teori juga, mungkin video teori kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Oh ya, untuk juga nggak tahu sih ada libur atau enggak minggu depan, tapi ya semoga aja nggak ada liburnya, saya nggak lihat gitu. Oke, sekian aja dari Kak Pink. Semoga chapter review ini bisa bantu pembacaan ini biar lebih ngerti ya kenapa di last scene itu benar-benar kayak penting gitu, soalnya berhubungan sama dunia kita juga gitu. Oke, sekian saja dari Kak Pink. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.